Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Nabila Syahrani dengan NIM akhir 053, saya Rafli Zahnial dengan NIM akhir 062, dan Indiansa dengan NIM akhir 080 akan memaparkan bagaimana cara menginput deskripsi arsip ke dalam IK Atom. Sebelumnya di sini kami memiliki target terdapat 15 arsip yang akan diinput ke dalam IK Atom. Di sini kami sudah menginput 10 arsip yang masing-masing jenisnya terdiri dari 5 jenis, yaitu surat, yang kedua rekaman suara sebagai audio, lalu arsip foto, arsip kartografi, dan arsip video. Untuk ke-10 input ini akan dilengkapi menjadi 15 arsip dengan 5 arsip sisanya akan kami paparkan sebagai contoh cara menginput deskripsi arsip yang telah ditentukan. Pertama yaitu kita tentunya harus menginstal IK Atom terlebih dahulu, lalu login di bagian menu ini. Berhubung saya sudah login, saya langsung ke ujung kiri. Kita klik Add, lalu kita pilih ke Archival Descriptions. Lalu ketika sudah klik, terus setelah itu kita akan disuguhkan pada suatu halaman dengan kolom-kolom keterangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifier yang berisikan kode arsip, kode arsip yang sudah digunakan tersebut berawalan dari huruf X berdasarkan kelompok kami, dan itu sebagai wakil dari arsip yaitu surat. Jenis arsip lainnya yaitu video, kartografi, yakni memiliki wakil tersendiri. Yang pertama yaitu arsip surat. Kami menggunakan X.1 dan jumlah yang telah terinput adalah 2. Lalu jumlah total untuk arsip surat ialah 3. Dan di sini kita lengkapi dengan X1.3. Lalu untuk bagian title atau judulnya kita dapat mengambil contoh dari suatu surat yang dikeluarkan oleh PT2 Indoprima. Surat ini menerangkan bahwa omset perusahaan PT2 Indoprima mengalami penurunan yang cukup signifikan. Lalu di sini kita dapat mengisi di bagian titel, yakni surat undangan rapat. Di sini keterangan tanggal yang dapat diisikan sesuai dengan keterangan yang dipaparkan di surat 19 Juni. Untuk level of description tidak perlu diisi karena di bagian judul sudah menurut kami sudah mendeskripsikan bahwa ini adalah surat, arsip surat. Lalu extend and medium tidak usah diisi. Name of creators dapat kita isikan penulis dari surat tersebut yaitu Jerry Muller Silalahi. Lalu archival history-nya sendiri ialah isi dari konten surat-surat tersebut. Ini isi dari surat tersebut ialah sehubungan dengan offset perusahaan, copy di bagian archival history. Lalu setelah itu kita ke bawah, kita scroll, content and structure area. Scope dan konten ini dapat diisi sesuai dengan perihal yang dibahas di surat tersebut. Lalu appraisal destruction scheduling tidak perlu. Ke bawah, conditions of access and use area tidak perlu. Language of material kita isi Indonesia. Ke bawah. Dan ini tidak perlu tidak wajib diisi. Untuk description identifier, kita dapat mengambil nama dari file yang telah
ditentukan tadi, yakni surat undangan rapat. Lalu institution identifier dapat diisi dengan PT 2 Indo Prima. Lalu status kita dapat pilih final, level of detail full, dan kita ubah language-nya jadi Indonesia. Kita ke bawah, publication status, di bagian rights area kita pilih publish. Dan setelah itu kita cek mulai dari awal apakah terdapat hal-hal yang perlu dibenahi atau tidak. Jika tidak, kita langsung klik create. Lalu setelah itu terdapat halaman yang menunjukkan review arsip input yang telah dimasukkan berdasarkan konteks area, content and structure area, dan lain-lainnya. Lalu apabila telah terinput, kita dapat merefresh halaman archival descriptions yang ada di Atom. Lalu di sini telah terdapat surat undangan rapat terkait dengan penurunan offset perusahaan PT 2 Indo Prima dengan detail sebagai berikut. Di sini kita step selanjutnya akan mengarsipkan arsip video. Yang pertama yaitu klik add, lalu pilih menu archival description. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman layar seperti itu. Lalu untuk di bagian identifier itu boleh diisi, boleh juga tidak diisi. Tapi kalau bisa diisi. Nah, selanjutnya di bagian title ini diisikan judul dari arsip video tersebut selengkap mungkin. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Untuk level of description itu tidak perlu diisi. Lalu untuk di bagian extend and medium di sini diisikan deskripsi, tetapi deskripsi di sini tidak selengkap seperti yang di bagian title tadi. Lalu untuk di name of creator di sini diisikan, karena kita di sini arsipnya dari Universitas Airlangga, diisikan publikasi media Universitas Airlangga. Untuk selanjutnya diisi archival history di sini diisikan sinopsis daripada isi dari arsip video tersebut. Untuk immediate source and of acquisition or transfer di sini diisikan sama seperti tadi publikasi Universitas Airlangga. Untuk bagian content and structure sampai dengan access point bisa dilewati saja. Selanjutnya di bagian description identifier di sini diisikan title seperti yang ada di atas. Namun di bagian title di atas ditambahkan video sebagai penjelas bahwa ini merupakan arsip video. Institution di sini diisikan Universitas Airlangga tergantung dengan arsip yang kita pilih. Selanjutnya di bagian status dipilih diklik final dan level of detail dipilih full. Untuk bagian language diisikan Indonesia. Dan untuk administration area diisikan published. Setelah semuanya terisi bisa langsung diklik create. Setelah klik create tadi kita akan disuguhkan dengan tampilan review dari arsip yang sudah kita masukkan, data arsip yang sudah kita masukkan tadi. Bagian tampilan review dari arsip tadi akan muncul di bagian archival description di home tadi, di bagian home ICA Atom di awal. Setelah kita mereview arsip yang sudah diinput tadi, ternyata ada kesalahan. Jadi kita langsung bisa klik edit untuk merubah hasil input tadi. Ternyata di sini ada yang salah, dan yang salah itu di bagian extend and medium. Jadi yang bagian extend and medium itu dihapus lalu dipindah ke bagian note. Setelah dirasa sudah benar,
bisa langsung klik save. Dan di hasil review tadi akan muncul pembenaran yang sudah kita betulkan di bagian notes tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menginput arsip kartografi. Seperti yang di awal tadi, kita klik add, lalu pilih archival description. Seperti yang di awal tadi, identifier boleh diisi, boleh juga tidak diisi. Selanjutnya kita langsung ke bagian title. Di sini kita mengisikan jenis file atau nama file yang sudah kita pilih. Lalu jangan lupa juga di sini kita spesifikkan bahwa ini merupakan arsip kartografi. Jadi di depan nama file diberikan keterangan kartografi. Untuk bagian date sendiri di sini kita isikan kurun waktu yakni 1994 sampai dengan 1995. Selanjutnya kita langsung ke bagian name of creator. Di name of creator di sini diisikan penerbit yang membuat atau merancang dari arsip kartografi tersebut. Dan untuk bagian archival history di sini diisikan isi dari informasi arsip kartografi tersebut. Lalu untuk immediate source of acquisition or transfer di sini diisikan sama seperti name of creator. Lalu di bagian scope and content di sini diisikan judul dari kartografi tersebut. Untuk bagian language-nya kita ubah ke bahasa Indonesia. Lalu untuk physical characteristic and technical requirement itu diisikan jenis dari kartografi yang dipakai. Lalu untuk di bagian notes diisikan deskripsi yang menunjukkan atau menjelaskan dari kartografi tersebut seperti dengan ukuran dan lain-lain. Lalu di bagian description identifier di sini diisikan judul title seperti yang di atas. Selanjutnya di bagian institution identifier di sini diisikan Universitas Airlangga. Setelah itu bisa kita cek lagi input yang sudah diisikan tadi apakah ada yang salah atau tidak. Untuk bagian status dan level of detail diisi seperti biasa, yaitu untuk bagian status diisikan final dan level of detail diisikan full. Begitu juga dengan language-nya diisikan Indonesia. Dan untuk publication status diisikan publish. Setelahnya bisa langsung klik create. Setelah klik create, seperti biasa kita akan ditampilkan bagian review dari data yang sudah diinputkan tadi. Apabila ada kesalahan bisa langsung klik edit dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan menginput arsip audio. Pertama-tama kita bisa klik add lalu kita pilih archival description. Lalu kita akan disuguhkan dengan halaman yang tertampil seperti berikut. Nah, untuk identifier sendiri tidak perlu diisi, melainkan kita hanya mengisi title. Nah, untuk title sendiri dapat diambil dari judul kaset data. Untuk di depan title sendiri dapat dispesifikkan dengan audio sesuai dengan jenis arsipnya. Untuk extend and medium tidak perlu diisi, lalu dilanjutkan dengan mengisi name of creator. Name creator ini dapat diisi sesuai petugas, yaitu Nindya Nansa Roshidah. Nah, selanjutnya adalah mengisi archival history yang berisi ringkasan transkrip rekaman suara. Lalu di bawah archival history dapat diisi dengan Universitas Airlangga. Untuk notes sendiri dapat diisi dengan tingkat perkembangan, satuan, dan lain-lain sesuai dengan deskripsi arsip tersebut. Nah, selanjutnya untuk description identifier ini diisi dengan judul yang sudah ada di atas, tetapi tidak perlu diberi keterangan arsip audio. Untuk institutionnya sendiri diisi Universitas Airlangga. Lalu bisa dilanjutkan dengan maxi status, yaitu final, dan juga levelnya diisi full. Untuk language-nya sendiri diisi Indonesia.
Selanjutnya udah publication tiki statusnya publish. diisi Habis itu publish lalu lalu udah di diketik create. create. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini yang menunjukkan mengenai arsip yang sudah kita input tadi. Ketika ada yang salah dapat diedit atau diklik delete. Sebelumnya kita bisa refresh dulu halaman yang sudah ada. Nah, di sini sudah tertera arsip audio yang sudah kita input tadi. Lalu selanjutnya kita akan menginput arsip foto. Pertama-tama kita klik add, lalu kita klik archive description. Untuk kolom identifier tidak perlu diisi. Yang perlu diisi adalah kolom title. Diisi sesuai dengan judul foto atau arsip yang akan diinput. Tak lupa di depan judul diberi spesifikasi mengenai jenis arsip yang diinput. Di bagian foto diisi tahun foto tersebut diabadikan, yaitu 1994. Untuk kolom-kolom selanjutnya dikosongkan saja dan langsung masuk ke konteks area. Untuk bagian name of creator diisi dengan nama orang yang mengabadikan foto tersebut, yaitu Nabila. Di kolom archival history diisi dengan isi informasi mengenai foto tersebut. Setelah itu, kolom selanjutnya diisi dengan Universitas Airlangga. Untuk language sendiri, seperti biasa kita isi Indonesia. Lalu di bagian notes boleh diisikan hal-hal penting mengenai foto tersebut, seperti lembar, jenis, dan lain sebagainya. Di bagian name of creator dapat diganti dengan PIH dan nama fotografernya dapat disertakan di notes. Lalu selanjutnya di bagian description identifier diisi dengan judul foto tersebut. Institutionnya diisi Universitas Airlangga. Statusnya diisi final, lalu bagian level diisi full. Untuk language-nya diisi Indonesia. Lalu di kolom publication status diisi sebagai publish, lalu dapat dicek kembali. Apabila sudah dirasa cukup, dapat diklik create. Lalu muncullah halaman yang memuat mengenai arsip foto yang telah kita input tadi. Lalu di bagian sini dapat di-refresh untuk mengetahui sudah masuk atau belum arsip yang sudah kita input. Dan ternyata sudah masuk. Nah, seperti itulah pemaparan cara input deskripsi arsip ke IK atau menurut kelompok kami. Yakni kelompok kami menargetkan untuk menginput 15 arsip, yakni jenis arsipnya sendiri ialah arsip surat, arsip audio, arsip foto, dan arsip kartografi, serta arsip video. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.